Rahayu, selamat berjumpa pada channel pribadi saya Mas Kahana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membeberkan tentang implementasi ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Marilah kita senantiasa eling lan waspada agar kita senantiasa selamat dalam menjalani kehidupan. Alangkah bagusnya kita senantiasa bekerja sama untuk menyatukan langkah, merapatkan barisan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, alangkah bagusnya kita saling melengkapi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar pada diri pribadi atau berguru pada diri pribadi dan di luar diri atau berguru pada di luar diri kita, yaitu lingkungan alam sekitar. Untuk berguru pada diri pribadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus adanya wening. Kemudian yang kedua itu harus adanya integrasi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan di dalam suatu koridor rasa. Perlu kita ketahui kalau kita pamit dengan orang tua maupun mbak ataupun siapapun, itu biasanya ada kata hati-hati. Coba perhatikan di sana. Kata itu sebenarnya agar kita senantiasa menggunakan hati dengan mengesampingkan kelima indera yang kita punya. Apabila ada rasa was-was atau ragu-ragu, alangkah bagusnya ditinggalkan, karena hasilnya akan meragukan. Selanjutnya, kita berguru di luar diri. Ada beberapa hal. Berguru dengan sesama manusia, berguru dengan lingkungan sekitar. Dalam hal berguru pada sesama manusia, tentunya kita sebagai orang dewasa, kalau belajar atau berguru, materinya sesuai dengan keperluan. Sedangkan untuk anak-anak yang muda, untuk berguru atau belajar dengan sesama manusia, tentunya harus dengan orang yang memiliki kelebihan darinya. Contoh misalnya, ada orang yang tidak tahu matematika maupun fisika, mungkin bisa belajar dengan saya. Sedangkan saya bisa juga belajar dengan seseorang, tambal ban atau bengkel mungkin begitu. Sehingga di sini ada saling melengkapi. Artinya di antara kita pasti ada kekurangan, akhirnya yang melengkapi yang lain. Nah, dengan prinsip kerja secara sistemik dan holistik, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Energi kolektif pun itu akan diperoleh atau sering kita kenal dengan collective power. Untuk berguru dengan non manusia, dalam hal ini tidak lain adalah alam sekitar, akan saya berikan beberapa contoh. Mungkin yang pertama di sini, kalau ada harimau untuk memangsa jerapah yang begitu besar, itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, biasanya sekawanan harimau yang terdiri 4 atau 5 itu baru menyergap atau menyerang jerapah itu. Ketika jerapah tersungkur, kalah karena dikeroyok, maka jerapah itu sebagai santapan. Perlu diketahui bahwa
dari sekelompok harimau tersebut ada sosok pemimpin. Dan ternyata pemimpin tersebut diberi kesempatan untuk menikmati secukupnya. Dalam dunia nyata, tentunya dengan adanya aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, sedangkan di alam liar ditentukan oleh hukum alam, sehingga di sana sudah dipatuhi oleh hewan-hewan. Dalam hal ini, dalam contoh ini tidak lain adalah sekelompok harimau tadi. Sekali lagi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin yang mampu meraih sesuatu yang sangat besar di luar kapasitas dirinya tentunya melibatkan tim. Namun demikian, seorang pemimpin biasanya akan menikmati hasil buruannya atau targetnya. Untuk contoh berikutnya, ini untuk kepentingan pribadi. Kalau kita perhatikan, katak dari dasar danau untuk meraih ke permukaan, gerakan-gerakan katak atau organ-organ tubuh pada katak itu bisa kita perhatikan. Injak bawah, sikut kanan kiri, sembah atas. Nah, di sana akan sampai ke permukaan. Dalam masalah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada segelintir orang yang menggunakan ilmu-ilmu tersebut untuk meraih tujuan secara pribadi. Kemudian contoh yang lain, ketika terjadi hujan lebat diiringi dengan angin kencang atau angin ribut, ada beberapa pohon yang berakar tunjang patah dan tumbang. Sementara ada tumbuhan, dalam hal ini bambu, hanya meliuk-liuk mengikuti kemana arah angin. Begitu angin tiada, maka posisinya kembali ke semula. Tumbuhan yang berakar tunjang, yang kokoh, kuat, yang saya lihat atau saya perhatikan ketika itu tidak lain adalah pohon nangka yang sangat bagus untuk bangunan dan lain sebagainya. Namun demikian, yang bertahan adalah pohon bambu. Oleh karena itu, perlu kita petik pelajaran dari sini bahwa kelenturan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu akan sangat penting dan akan membuat kita selalu eksis. Pada prinsipnya, siapa saja yang tidak bisa beradaptasi itu akan terkena seleksi alam. Untuk contoh berikutnya, adanya peredaran planet yang mengitari matahari di galaksi yang kita tempati. Bulan
bumi, matahari, Venus, Jupiter, dan lain sebagainya itu tidak akan berbenturan satu dengan yang lain karena mengikuti garis edarnya masing-masing atau mengikuti relnya masing-masing. Dengan bahasa agama bisa kita terjemahkan mengikuti sunatullah. Contoh yang saya alami yang berkaitan dengan planet, tentunya planet bumi, yang berkaitan dengan gravitasi, yang berkaitan dengan gesekan, itu ketika saya mengendarai kendaraan bermotor melalui suatu tikungan. Di sana ada butiran-butiran pasir atau kerikil-kerikil kecil yang berserakan, sehingga membuat saya tergelincir. Dari sini jelas bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang membuat kita tergelincir tidak lain adalah hal-hal yang kecil, bukannya seonggok batu yang besar yang mampu kita lihat dan kita simpangi. Saya berharap pada para pemirsa atau pemerhati channel pribadi saya, Mas Kahana, kang disedya tumeka kang dipesthi dadi waras trengginas lahir batin dan senantiasa bahagia. Matur nuwun, rahayu ingkang sami pinanggih.